Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, kita akan masuk ke dalam Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Di dalam kawasan Keraton Surakarta, terdapat sebuah museum yang menyimpan berbagai hal tentang sejarah, seni, budaya Surakarta. Secara administratif, Museum Keraton Surakarta terletak di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Bangunan museum sebenarnya merupakan deretan ruang yang berbentuk persegi panjang, tapi hanya dua sisi panjang yang digunakan sebagai area pamer. Pada masa Pakubuwono X, bangunan yang saat ini digunakan sebagai museum merupakan gedung perkantoran. Ruang-ruang kantor itu kemudian dipugar menjadi ruang pamer museum. Pemugaran terakhir pada museum ini dilakukan pada tahun 2003. Raja Pakubuwono III membangun infrastruktur yang tidak boleh dibangun Jogja dan Raden Manggaran. Panggung Sangga Buwana 1782 Masehi, 5 lantai. Panggung tempat tinggi Sangga Penyangga Buana Alam Semesta. Boleh dipoto Anissa. Itu tempat meditasi raja, semedi berdoa sendirian, nggak boleh bersama orang lain. Anak istri nggak boleh ikut, apalagi orang lain. Karena Tuhan itu privasi. Di sini dibangun 7 sumur. Di dalam 6 satu ini. Tapi namanya bukan sumur 7, sumur 9, sumur Songo. Kenapa? Karena tahun 1860 dipakai betapa Raja ke-9. 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum, nggak bergerak. Minta kepada Gusti Allah supaya dikaruniai laki-laki dari permaisuri. Permaisuri karena ke-55 istri selir sudah melahirkan putra putri. Dari permaisuri belum. Dengan dedikasi, sabar, demi kesejahteraan anak cucu dari generasi ke generasi, beliau rela menderita. Karena kalau dari sini nggak punya permaisuri, bisa rebutan hancur keraton. Beliau nggak mau. Mempelajari Keraton Surakarta bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek historis.
sejarah. Bisa dilihat dari sejarah, bisa dilihat dari bangunan, bisa dilihat dari sistem pemerintahan, bisa dilihat dari makna simbolisme dari Keraton Surakarta itu sendiri. Nah, karena ini pertanyaan tentang sejarah, saya akan bicara sejarah. Keraton Surakarta adalah akibat pindahan dari Keraton Kartosuro di tempat Anda tahu. Dulu ada keraton namanya Kartosuro, dan Kartosuro itu perpindahan dari Mataram pertama kali, Mataram Islam, yang pada waktu itu adalah Panembahan Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidi Din. Bukan agama, tapi din ya. Din sama ya. Karena merupakan cikal bakal kelanjutan dari Demak Pajang ke Mataram. Dan Mataram didirikan di Kutha Gedhi, gitu. Kalau pernah ke Kutha Gedhi? Dulu, sempit sana. Nah, turun temurun dari Panembahan Senopati sampai Hanyokrawati, Hanyokrokusumo, Hanyokrokusumo itu Sultan Agung. Yang Anda tahu sendiri kan, Sultan Agung luar biasa. Dia pedulinya terhadap agama dan sebagainya. Sampai ke Hamangkurat 1, 2, 3. Dan pindahnya keraton dari Kutha Gedhi itu ke Kerto ke Pleret ke Kartosuro. Di era Kartosuro ini yang pegang adalah Hamangkurat IV. Hamangkurat IV mempunyai putra luar biasa. Dulu itu raja putranya sampai 60-an ini. Bisa bayangin, nah, sudah itu yang dia kesebelasan, berapa kesebelasan? Di sana dari terakhir Hamangkurat IV, rajanya Pakubono II. Nama aslinya Raden Mas Gusti Praboyoso. Ya seperti di tempat yang kerajaan yang lainnya, kalau monarki mesti ada semacam suksesinya, itu adalah nanti perebutan kekuasaan, bahkan puncaknya sampai ke kudeta. Pakubono II ini ternyata dikudeta oleh ya masih saudaranya sendiri, siapa lagi ya, yaitu Raden Mas Garinti. Raden Mas Garinti mengumpulkan semua para laskar yang ingin memberontak. Salah satunya adalah Imperalan Laskar Tionghoa yang dari Jakarta, Batavia, itu datang ke sini langsung sebelum masuk ke Kartosuro, dipolitisir untuk menghancurkan Pakubono II. Pakubono II karena Kartosuro dipakai ajang pemberontakan, Pakubono II mengungsi ke Ponorogo, mati-mati Ponorogo. Kalau tidak salah itu 1742 pemberontakan terjadi. Di Ponorogo menyusun kekuatan. Setelah menyusun kekuatan, ya mau tidak mau dia harus minta bantuan company Belanda. Kartosuro bisa diduduki kembali. Tapi apa yang boleh buat? Jadi setelah mengetahui keraton Kartosuro keadaannya rusak luar biasa karena dipakai untuk perang, dan menurut Pamali tahu Pamali apa? Kira-kira tantangan atau larangan. Pak keraton yang sudah diduduki musuh ulah tidak boleh lagi untuk diduduki. Maka Pakubono II pengen pindah keraton 10 pal ke arah timur dari Kartosuro. Jadi Kartosuro berapa kilo? Ayo. Berapa kilo? 11, 10, atau 12 kilo? Ayo. 10. Dia pengen pindah. Maka Pakubono II pada waktu itu membuat tim survei, studi. Lalu sekarang namanya studi kelayakan.
Dulu dalam memilih tempat itu ada dua tim. Tim pertama adalah studi kelayakan empiris. Jadi melihat keadaan tanahnya bagaimana dan sebagainya. Maka melibatkan ahli-ahli dari barat. Otomatis ini Belanda kan. Belanda yang punya ahli geografi dan sebagainya dilibatkan itu tim yang pertama. Tim yang kedua adalah tim spiritual. Kelayakan spiritual. Luar biasa. Jadi karena keraton Islam, jadi apapun juga tidak bisa melepaskan namanya spiritualisme. Apa? Khalifah Buyut, Peki Ibrahim, Yosodiguro, Kirla Pujaga-Pujaga. Itu digunakan untuk nanti menguji spiritual. Tidak hanya tempat. Jadi dulu dalam memilih tempat itu, yang pertama, ini. Yang pertama itu adalah Stadion Sriwedari. Yang dulu namanya adalah Desa Kadipolo atau Desa Talangwangi. Oh iya. Ini Solo Hotel ya? Nanti ya. Tempatnya luar biasa. Tapi tim kedua, studi kelayakan spiritual, melakukan sholat hajat di sana, mohon petunjuk. Ora itu. Tempatnya luar biasa. Ya terpaksa apa? Ya ditinggal. Tinggal, sudah. Cari tempat lagi di timur Bengawan Solo ini. Dulu sudah ada namanya, dulu Bengawan Ulayu namanya. Sekarang letaknya menjadi markas komando strategis 413. Di sana namanya Desa Sono Sewu. Tempatnya 2 kali dari Stadion Sriwedari. Ya, tempatnya dan sebagainya. Wes, setuju. Ahli geografi ya, wah luar biasa ini timur Bengawan strategis ya. Nah, kedua sholat hajat lagi. Orang itu tidak boleh. Alasannya apa? Ya sudah, pokoknya kalau kita minta ada perintah tidak boleh ya tidak mau melakukan. Sudah dalam keadaan ya capek, mestinya capek kan, pulang sampai di tahu Beteng Trade Center. Beteng. Kenapa belum jalan Beteng? Beteng tuh. Galabu. Istirahat di situ. Nah, sholat asar. Waktu semuanya capek tidur itu, tim kedua bangun. Dia mimpi. Ada perintah. Kalau kamu ingin mendirikan keraton sebagai pindahnya keraton Kartosuro, bangunlah, lihatlah. Dia bangun. Ternyata di situ tempatnya banyak sekali rawa. Bahkan ada namanya belakang Beteng itu namanya Kedung Lumbu. Kedung ya. Tempatnya luar biasa jeleknya. Tapi di situ kalau ingin membangun karena ini perintahnya adalah perintah tim kedua, mau tidak mau harus dilaksanakan baru tempatnya seperti ini. Nah, terus hal semacam ini ditawarkan, menghadap raja ditawarkan. Bagaimana raja? Jadi secara spiritual diterima, tapi tempatnya tidak sebaik yang pertama dan kedua. Gimana? Belanda menyanggupan diri. Belanda ahli geografi, pengendara itu menyanggupan diri. Kecil itu Tuan Sunan. Kenapa? Kita di negeri sana kinciraannya Belanda. Laut saja saya belum, apalagi cuma kecil seperti ini. Oke, maka diputuskanlah Desa Solo ya, untuk dijadikan dibangunnya kerajaan untuk pindahnya dari Keraton Kartosuro. 1743 peletakan batu pertama. Anda bisa bayangkan kerjanya orang Belanda dengan tekniknya Belanda, kan mereka orang Eropa, jadi mudah menggunakan teknik-teknik tertentu untuk bagaimana membuat mampat rawa dan sebagainya. Jadi lantai di gedung pemenang lewat kecil gitu ya, logikanya begitu. Maka setelah jadi kerajaan diadakanlah yang namanya Boyong Kedaton, pindah Kedaton dari Kartosuro menjadi ke Desa Solo. Itu dilaksanakan kalau di Babadianti ada beberapa kembang yang menyatakan
Yosodipuro mengatakan bahwa itu dilaksanakan pada hari Rabu. Hari Rabu tanggal 17 Suro Muharram. Tahunnya 1670 Jawa atau 1745 Masehi, 20 Februari. Jam 10 pagi berangkat dari Kartosuro. Jalan utamanya adalah jalan utama Pasar Klewer ke barat. Ya kan? Pasar Klewer ke barat lah ketemu Mukono ya. Sampai Kartosuro kan. Nah, ya itu dulu jalan utama, bukan Samriadi. Salah. Samriadi dulu sungai kok. Ya sudah. Maka dilakukanlah boyong kedaton sampai ke Pagelaran. Karena Pagelaran dulu belum seperti ini. Pagelaran itu dulu cuma dari pasir, bambu-bambu besar itu didirikan, terus atasnya itu dari daun alang-alang. Kebakaran luar biasa itu. Nah di situ raja di situ duduk mengumumkan bahwa mulai hari ini, hari Rabu 17 Suro 1670 Jawa, tahunnya tahun Ji biasanya. Itu desa Solo saya ambil. Dan orang-orang yang ada di desa Solo di kanan kiri dulu rawa itu sudah saya pindahkan ke Kartosuro. Tadi wong Kartosuro sing saiki nggonamu kuwi. Yang kanan kiri kampus itu orang-orang lama, orang-orang pindah dari itu dibalik. Kono rene, ini kayak kono. Nah, itu maka diambillah dan dinamakan dari desa Solo dinamakan Surakarta, hanya membalik dari Kartosuro menjadi Surakarta. Dan mulai Pakubono kedua berkembanglah kerajaan tadi sebagai kerajaan, pemerintahan dan negara sebagai pusat budaya dan politik ekonomi di situ berkembang sampai sekarang ini adalah Pakubono ke-13. 1945 jelas sekali situ Keraton Surakarta sudah tidak menjadi kerajaan. Dia hanya kerajaan sebagai penopang budaya, tidak megang pemerintahan. Jadi sampai sekarang itu penopang budaya apa yang masih sering dilakukan itu dilakukan oleh Keraton Surakarta melalui yang namanya lembaga Dewan Adat. Dia melakukan transaksi adat itu melalui LDA itu. Iya, apa yang sering dilakukan? Umpamanya upacara-upacara Maulud, Gerbek Besar, Idul Adha, Idul Fitri, Nuzulul Quran, malam selikuran dan sebagainya itu dilakukan. Sampai itu caranya. Dan setiap raja mesti ada semacam aturan, bangunan dan sebagainya. Oh, dulu kan belum seperti ini. Dulu kan cuma lampu tinder ini ya. Terus sekarang sudah jadi listrik kan. Nah ini juga menunjukkan bahwa keraton pun juga melalui namanya perubahan. Itu gitu. Ini secara singkat saja. Perjanjian Giyanti atau Palian Negari itu sebetulnya adalah beberapa sisi ahli sejarah melihatnya bermacam-macam pandangan. Ya, perspektif itu mungkin berbeda kan. Anda tidak bisa melihat secara komprehensif. Yang jurusan sejarah itu asli sejarah. Nah, jurusan apa ini jurusannya beda. Sing dijiko untuk properti ini perjanjian Giyanti dia akan berbicara masalah properti perjanjian Giyanti. Kan begitu. Jadi semuanya dari sudut pandang atau perspektif. Jadi gini. Ada ahli sejarah yang memandang bahwa itu adalah keinginan dari Belanda. Belanda itu dulu di sini mau DVD and Emperor, yang dia membuat cekcok, itu jelas dia akan membuat hasilnya, mengunduh hasilnya. Tapi ada juga yang melihat dari sisi lain. Sisi lainnya adalah kalau Pangeran Mangkubumi itu adik Pakubono kedua itu pengen tanah hasil peninggalan orang tuanya di Harsitowati. Harsitowati ngerti itu? Beringharjo. Ngerti Beringharjo? Jogja. Dulu belum ada nama Jogja, namanya Harsitowati. Jadi Keraton Surakarta berdiri 1745 17 Suro atau 20 Februari 1745 berjalan sampai 1755 bergejolak.
Pangeran Mangkubumi minta tanah. Udah lu, iya lah, terjadi cekcok. Cekcok. Belanda yang pada waktu itu dia sebagai kolonialisme, ya bisa seperti menguasai seluruh Nusantara, dia ambil perang. Kamu kerajaan yang melakukan kontrak politik dengan saya, kan gitu. Kan dia penguasa. Kamu harus menurut saya. Terus Harting itu langsung dia sebagai penengah, kita ada jadi penengah. Makelari penengah. Makelari penengah tidak? Yora ya itu kok. Karena itu waktu itu, mintanya begitu. Belanda kan jadi penengah. Jadi dia kalau ada apa-apa, pilih. Ini juga seperapat, ini juga seperapat. Benar-benar itu. Harting mengusulkan pada Pakubono ketiga karena Pakubono sudah meninggal. Penggantinya Pakubono ketiga. Mengusulkan apa kamu Harting? Kayak Pak Likmu, kayak dini bapakmu Pakubono loro kayak jaluk lemah. Kenapa sih kamu kok tidak merelakan? Oh iya, kalau pamanku ingin minta tanah akan ku beri. Wah, luar biasa ya. Maka Pakubono ketiga ini punya julukan yang namanya Sunan Swarga. Artinya bisa menyuarga ke wong tua. Surga itu artinya apa? Sesuatu yang apa? Wah, dan ya Allah, kowe nampa swarga dunya. Artinya apa? Sesuatu yang nikmat, sesuatu yang luar biasa diterima. Nah, dia bisa memberikan tempat pada pamannya Mangkubumi. Maka diberilah tanah yang namanya itu adalah Siti Mataram, Bumi Mataram, yang sekarang menjadi Jogja. Namanya dulu Harditowati. Nyokjo eneng 1755 barulah setelah perjanjian Giyanti. Belanda buat perjanjian. Oh, yang lemah kono dikeke gitu. Jadi bukan tidak. Harusnya adalah bukan dikeke, digaduhke. Digaduhkan. Gaduhin gunen dulu. Gunen sana turunmu. Nah, Belanda mesti usul juga. Usul cuma saya berilah legalitas. Legalitas apa? Tidak boleh menyamai Sunan. Sunan itu adalah raja di tanah Jawa. Raja di tanah Jawa selanjutnya dari Majapahit, Demak, Demak Pajang, Majapahit Mataram sampai sekarang. Laporan harus nyempal, ojo nganggo Sunan. Apa? Sultan. Dalam perjanjian itu jelas mana Sultan, mana Di sana kalau mau mengadakan apa-apa itu harus izin ke sini. Jangan kalah tua mana? Tua Surakarta, ya kan? Dia cuma adiknya. Bekerja aja, bisa berjalan. Maka di sana kalau ada apa-apa mungkin izin dulu perjanjian Giyanti. Supaya kewibawaannya terjaga, maka ada namanya Paliana Gari. Apa-apa dibagi menjadi dua. Gamelan sekaten para loro. Kono siji, gini gawe dhewe, kono ya gawe dhewe itu pasangan. Apa-apa semuanya sudah harta ini biar dia berdiri menjadi kasultan. Tapi khusus untuk busana Pakubono ketiga mengalah. Ya, mengalah. Karena dia keponakan kecil ya kan. Di sana paman, di sini kan keponakan. Ya sudahlah, kalau untuk busana silahkan dibawa. Nanti Surakarta akan membuat busananya sendiri. Makanya busana Surakarta yang kamu lihat itu adalah mulai awal dari perjanjian Giyanti. Dan kamu nanti secara logika, secara struktur, bahwa busana yang di Yogyakarta dulu adalah busana Keraton Surakarta karena dibawa ke sana. Jelas ya? Itu. Sudah. Sampai sekarang itu terkait dengan perjanjian. Ya. Perjanjian Kalikating. Ini juga masih saudara. Ini kan saudara semua nih. Yang namanya Catur Sagotro itu saudara semua. Itu kan Mangkunegara. Mangkunegara yang Raden Mas Said itu adalah putra Mangkurat pertama, anak pertama. Kok tidak bisa menjadi raja? Kok yang menjadi raja? Pakubono kedua, anak nomor 11. Karena yang lahir pertama ini bukan anak permaisuri. Karena bukan permaisuri, maka tidak bisa menjadi entry kerajaan itu dulu selama ini kita ini senang karo iki ya affair karo iki ya pegang cedak singkirkan kan modelnya seperti itu.
kerajaan mesti seperti itu. Atau pola barat-barat kalau kamu mengikuti, itu juga sama. Bahwa kerajaan ini mesti harta tata wanita mesti jelas. Oke, ya kan? Itu maka Raden Mas Said juga diberi tanah dengan perjanjian Salatiga, maka diberilah dia sebagai senapati. Kalau di sana kastel. Ada semacam kerajaan kecil, masih keluarga raja sebagai panglima. Maka gelarnya Kanjeng Gusti Pangeran Patiaryo, ya, panglima perang itu. Tempatnya diberikan di Ngabeyan, dulu tempat Gusti Bei di sana. Terus Joglo, pendopo Mangkunegaran itu bawaan dari Kartosuwiryo, dipasang di situ. Oh, kurang bi. Oh iya toh, nyawa iki gonono. Itu darah kok. Maka kalau kamu nanti akan berbicara Mataram, Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran, Pakualaman, tadi. Dulu memang begitu. Itu nggone. Dadi nggon terus kaneneng perjanjian Kali Cacing ya manggono-gono kene mundur. Jadi gitu. Lho iya no dhisik kono nggon kepatihan. Iya. Dulu di situ. Nah, gandeng anu wis pati kon mundur, cicis dulu dhewe to iki. Wah, itu raja keren. Berdiri sendiri. Dia diberi otono. Maka ada perjanjian, nanti perjanjian namanya ada perjanjian kontrak panjang dan kontrak pendek. Kalau Mangkunegaran itu perjanjiannya kontrak pendek. Kalau keraton Surakarta yang besar itu perjanjiannya kontrak panjang. Ya, itu gitu. Karo pihak-pihak pemerintah supaya diakui. Itu orang terkenal. Keraton ini NKRI belum lahir, keraton ini sudah terkenal di negara Eropa. Oh iya, makanya konferensi meja bundar itu untuk menunjukkan statusnya besaran kerajaan. Kamu Soekarno, kamu menyatakan proklamasi. Sudah ada tanda tangan 2 kerajaan besar yang terkenal dan sudah kondang di Eropa ini. Soekarno kaget. Oh iya. Ulang lagi. Kan di sana belum diakui. Wah, Pakubuwono ke-12 diajak konferensi. Pakubuwono 9 diajak konferensi. Mangkunegaran diajak konferensi. Supaya apa? Belanda dan orang-orang negara Eropa semuanya tahu ini loh. Aku muridku, aku didukung ini semua. Nah, tanda tangan konferensi meja bundar, maka diakuilah kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau strateginya tetap kita mesti membangun strategi. Zaman kelakoni kan semuanya harus mengikuti itu kan. Kan tidak mungkin kan sekarang. Sekarang pun dulu keraton itu bukan keramik, sekarang menjadi keramik. Dulu lampu pijar, sekarang listrik. Dulu belum ada HP, sekarang ada HP dan IT. Apakah kita akan menggunakan model lama? Ya tidak mungkin dong. Mestinya ada upaya untuk seperti itu. Dulu keraton tidak mengenal namanya hukum-hukum formal. Sekarang keraton harus punya hukum formal supaya kalau berbicara dengan hukum-hukum republik, iso orang hukum adat kalau hukum formal ora katok no. Dan umpamanya seperti itu. Itu upaya. Upaya melestarikan adalah value, nilai-nilai. Dari serat-serat itu kan ada nilai-nilai, pitutur luhur, ya kan, nasihat-nasihat lain. Bagaimana menjadi perempuan yang baik, bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana orang yang harus mengetahui aturan. Maka langsung Pakubuwono dalam Pakubuwono ke-10, upaya ini dia dilakukan dalam sabdanya. Keraton Surakarta Hadiningrat Haryo Komisi dinulu wujuding wewangunan Keraton Kewala. Ananging sira kabeh padha nyumurupana warakang sinandi dimenti nuntun wajibing urip ing donya tumeka ing dalahan. Keraton Surakarta janganlah hanya kalian untuk fisiknya saja, tapi pelajarilah apa yang terkandung di dalam bentuk bangunan dan sebagainya, supaya sebagai tuntunan hidup kamu di dunia sampai nanti kamu akan menghadap Tuhan. Itu sudah jelas sekali, telah merupakan upaya dan itu merupakan strategi
Jadi kalau kita sudah melihat bangunan, di situ ada simbolisme yang terkandung di situ. Wah, ada ringin besar. Kenapa kanan kiri? Oh, ini ternyata ada ringin wok, ringin ringin wok, ringin jenggot. Oh, ini ada arca. Artinya adalah ini. Jadi semua bangunan itu bermakna, strateginya melalui tadi fitur-fitur luhur, ada tembang, ada apa-apa. Itu merupakan strategi yang semuanya nanti dia akan mengikuti irama zaman atau tembung liane no zaman kelak koni akan mengikuti zaman itu berkembang. Ya tidak mungkin dong. Terus kan sekarang ada wayang kulit, campur sari, semuanya mendidangkan adalah syair-syair yang penuh petuah. Nah, sekarang kebanyakan hanya bisa mendindangkan tapi tidak tahu artinya. Tapi itu aja sudah merupakan suatu hal yang luar biasa supaya bisa tersimpan. Nanti kalau kamu ingin pelajari, mesti kan kamu akan mencoba pelajari mengurai. Apa tuh? Nolakul aku tomo. Mana-mana semuanya begitu. Kita tidak hanya mendengarkan larasnya, tapi kita akan pelajari apa itu. Maksudnya apa ini? Kenapa kok ini nulodo itu adalah mencontoh perilaku yang baik. Wong aku ngengek sih. Orang besar dari Mataram itu apa? Siapa dia? Apa? Contoh untuk baiknya. Kan gitu. Jadi tidak hanya didengarkan, ya kan? Mingkar ningku ringu poro akarono karnan marti siwi. Ini mendidik anak dengan model ini apa yang maksudnya? Kan gitu. Tidak hanya didengarkan secara gindangan suara. Itu upaya, ya enggak? Cuman sekarang kita tangkap tidak bahwa keraton itu bukan klenik. Maaf ya, keraton bukan klenik. Keraton itu isinya adalah knowledge, pengetahuan. Cuman karena tidak bisa menguraikan, maka orang Jawa menggunakan simbolisme dan seolah-olah simbolisme tadi adalah suatu yang klenik. Ada yang apa itu? Sing supranatural, sing jenenge wah gitu kok ya gitu. Sebetulnya tidak, ini logis kok. Logis, keraton itu logik. Ya, perlu saya sampaikan di sini. Kalau satu suro itu ada rebutan kotoran kerbau itu gimana? Ya itu maaf, keraton tidak pernah mengajarkan hal-hal yang menjijikan untuk direbut. Kan itu kotor, haram. Keraton Islam mau merintahkan rebutan itu kan ya lucu. Nah itu di sisi cerdiknya apa Kanjeng? Ternyata mereka adalah petani. Loh, ditanya kenapa Anda merebut ini? Oh iya, ini akan saya pakai pupuk. Loh, Anda tahu pupuk ini? Oh sudah, saya sudah ke dinas peternakan. Ini sudah dilihat bahwa kotoran kerbau keraton dibanding kerbau yang lain berbeda. Ya jelas beda. Kerbau keraton dikurung, makanannya semuanya terjaga. Ya kan? Orang itu makan cacahe. Kerbau kayak selama itu tidak boleh makan sembarangan. Telo ya telo pilihan, jagung ya jagung pilihan, kan begitu. Kubis ya kubis pilihan. Kalau ada pilihan bosok-bosok tidak boleh dimakannya, tidak boleh. Kangkung ya kangkung hijau. Aku ini mana kalau orang dodol kangkungnya apa-apa. Kangkung jelek tidak boleh itu. Lah, itu secara cerdik Anda, Bapak Anda bisa memikirkan itu. Logikanya, makanan apa yang masuk itu nanti akan membuahkan saat itu. Dan ini dinas peternakan dan pertanian pun mengakui itu. Bahwa makanan-makanan yang terjaga juga akan berdampak juga pada apa yang dikeluarkan nanti untuk menjadi pupuk. Lah, ini tuh proses cerdik. Cuman pelaksanaannya saya rada nganyel yang hitung yang jalan di rebutan. Nah ini terus menjadikan ya loh, Pak Keraton mengajarkan tidak, itu kotor. Kenapa diambilnya malam soto suro? Dia punya kepercayaan. Ya Allah, ini tahun baru dengan harapan saya mengambil ini nanti akan Rabu ini akan luar biasa menurut kepercayaan saya. Nah, begitu. Tapi ini dari segi materi jelas kotoran ini berbeda dengan kotoran kerbau yang lain. Itu cara konsepnya berpikir gitu. Keraton Surakarta mengajarkan rebutan. Oh bisa.
Silakan jadi abdi dalam, tapi harus belajar dulu Anda. Abdi dalam kan ada magangnya, belajar dulu. Kok langsung lebih dari abdi dalam ya lucu. Abdi dalam ada prosesnya kan. Anda belajar 6 bulan di pawiyatan namanya. Ini pawiyatan ini sering pawana siap banget. Iya jadi abdi dalam. Nanti kan Anda akan belajar bagaimana laku dodo, bagaimana Anda hormat bukan begini tapi begini. Kenapa cowok cewek berbeda? Bagaimana kita kalau menghadapi, kita menggunakan tutur bahasa apa? Keraton kan nih. Budaya keraton apa saja, kamu harus tahu. Oh, budayanya ini, artinya ini. Budaya berbicara ini, budaya berbusana ini. Bukan sekarang keraton, apalagi Gustimu yang mengendalikan LDA. Oh jelas semuanya boleh. Anda masuk belajar untuk melebu ikut upacara boleh selama mengikuti aturan ya. Lah kudu nganggo pakaian ini ya ikuti saja, boleh, kenapa tidak? Oh iya banyak yang terlibat sekarang. Bahkan dia secara totuler penurus kausa minta pangkat ke keraton dan sebagainya. Iya ada. Dan dia ingin mempelajari itu semuanya. Ya boleh. Sama Gustimu diberi, ya silakan. Ternyata Anda peduli dengan budaya yang dari keraton, ajaran-ajaran ini. Tidak ada ajaran keraton elek ora aneh. Selama saya jadi abdi dalam ora aneh. Kowe maling ora aneh. Semuanya baik, tenang. Dan kitab-kitab semuanya begitu. Gitu. Bisa kamu ngerti. Kenapa kemarin ada? Ya ini ke Masa Lawang saya melu malah Wing Yogyo. Wing Yogyo kemarin Masa Lawang ke Kanjeng saya ikut, wong pira? Ya ini nanti kita rombongan dari Jogja datang.